ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al hakim wa zidna bi karamika ilma ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini memang masalah tentang semacam marketplace ya. Kita ngomongin ekonomi ya. Pagi-pagi ngomongin duit nggak apa-apa kan? Tapi bukan duitnya yang kita omongin. Yang kita omongin adalah tazkiyatun nufus, tentang masalah ekonomi. Jangan sampai kita ini seperti kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam, yang mana beliau alaihissalam berdakwah menyeru kepada tauhid, dan juga di antara dakwah Nabi Syuaib adalah dakwah muamalah, yaitu tentang perekonomian, transaksi yang benar, yang halal, penghasilan yang benar, dan penegakan hak terhadap orang-orang yang memiliki hak. Makanya dalam surat Hud, dan ini barusan Anda buka Al-Quran yang ada di situ. Boleh dipinjam gak nih saya? Boleh dipinjam? Kalau nggak boleh Anda balikin. Ya, di surat Hud. Dan inilah Al-Quran jemaah. Antum buka apapun halamannya, antum akan dapatkan faedah untuk kehidupan. Dan bisa dicocokkan dan direfleksikan di kehidupan kita. Lihat kata Allah Ta'ala, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Ini sebelum kita masuk ke dalam fikih tentang doa zikir ba'da salah ya. Kita coba refreshing dulu masalah tafsir bentar. Jadi ada Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah di Madian. Kemudian beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Kalian tidak punya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kalian mengurangi atau mencurangi takaran dan timbangan. Itu sudah ada tuh di zaman Nabi Syuaib. Inni arakum bi khair. Aku melihat kalian dalam keadaan makmur. Ya. Ini refleksikan di marketplace kapitalis. Pasti antum tahu maksudnya apa. Ya, dan sebagian dari kita pengguna juga gitu. Ya. Makmur gak itu marketplace kapitalis? Makmur. Antum nyari produk di Google, yang keluar marketplace. Antum mencari pengetahuan dan info tentang produk saja, antum nyari dari websitenya, kalah websitenya. Marketplace berjejer tuh, dari seller-seller raksasanya yang diangkat oleh mereka. Ya, inni arakum bi khair, makmur itu. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit.
Aku khawatirkan kalian akan tertimpa azab yang membinasakan, yaitu di hari kiamat. Kenapa begitu? Masalahnya yaitu mengurangi takaran dan timbangan dengan zalimnya gitu. Maka kata Nabi Syuaib, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. Ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian merugikan manusia dengan mengurangi hak-hak mereka. Makanya belakangan kan kurir dari marketplace tertentu itu demo, ya enggak? Makanya pengiriman agak terlambat. Antum paham nggak masalah ini, ikhwan? Anak kayak ngomong antum nggak tahu. Sebenarnya ini lagi trending sebenarnya. Yang tahu alhamdulillah, yang tahu ya masya Allah, nggak masalah ya. Nggak ditanya kok dikubur, tapi insya Allah ini ya namanya kenyataan, kita belajar dan kita melihat kacamata syariat dengan ini. Itu sudah ada di zaman Nabi Syuaib. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Iya. Nah, kemudian kata Allah, baqiyatullahi khairul lakum. Ini perkataan Allah mengingatkan perkataan Nabi Syuaib. Baqiyah itu sisa, maksudnya sisa yang halal dari Allah itu lebih baik buat kalian. Kalau cari nafkah, cari penghasilan, ketahuilah bahwa apa yang antum dapatkan di hari yang halal, harta yang halal itu namanya baqiyatullah, sisa dari Allah untuk antum. Dan itu indah, berkah, halal. Itu lebih baik. Kalau misalnya in kuntum mu'minin, kalau misalnya kalian beriman. Ya. Kalau orang yang beriman, apa yang dikasih oleh Allah walaupun sedikit nominal, dia merasa besar pemberian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kalian. Maka kemudian lihat bagaimana respon dari kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, dan ini antum akan tahu bahwasanya salat itu memiliki urgensi yang vital terhadap seluruh aspek kehidupan. Kata mereka, mereka bilang, ya Syuaib, wahai Syuaib, As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Wahai Syuaib, apakah salatmu memerintahkanmu untuk meninggalkan apa yang nenek moyang kami sembah? Jadi salatmu itu, apakah salatmu itu mencegah dari syirik? Itu satu. Atau salatmu itu mencegah dari perbuatan atau pelarangan terhadap pengelolaan harta kami menurut sekehendak kami? Artinya kaumnya ini mengakui bahwasanya ini Nabi Syuaib ini mengajarkan tauhid dan anti syirik mesti karena sholatnya dia. Atau ini Nabi Syuaib ini melarang kita berbuat curang dalam muamalah. Ada minuman gak ya? Gak ada minuman. Hah? Jahe apa gimana gitu. Dan ini Nabi Syuaib salatnya itu mencegah dirinya dan berusaha mendakwakan kepada kita dari pengelolaan harta semaunya gitu loh. Maka antum akan lihat orang yang salatnya benar, dia akan betul-betul bertauhid dan anti terhadap syirik. Juga dari segi muamalah, kalau tauhid ibadah, muamalah yaitu dari segi bertransaksi kepada manusia, berdagang, berniaga, menjadi karyawan dan seterusnya, itu tidak semaunya. Tidak semaunya. Ya. Dan ahli tauhid ikhwas sekalian adalah orang yang paling khusyuk salatnya dibandingkan selainnya dari kaum muslimin. Ya, dan ahli tauhid insyaallah dalam urusan muamalah transaksi mereka
Yang paling insya Allah perhatian terhadap masalah halal dan haram. Nggak masalah kalau penghasilannya sedikit tetapi halal. Itu lebih mulia dan lebih menjaga kehormatan antum sebagai ahlus sunnah, muslim ahlus sunnah. Jauh terjaga kehormatan antum. Ilmu bisa masuk dengan enak ke kolbu kalau harta yang kita miliki itu halal. Tapi kalau daging yang ada serpihan-serpihannya di tubuh kita ini berasal dari yang haram, daging-daging tersebut sepertinya bersepakat untuk tidak menerima ilmu yang benar. Gitu. Ya. Jadi jemaah sekalian, tauhid dalam salat mencegah kita dari syirik dan mencegah kita dari bermuamalah tidak baik terhadap manusia, terutama dalam masalah perdagangan. Nah, kalau misalnya di antara kita ini ada yang masih nggak peduli dengan halal haram dalam urusan dagang, maka yang dikoreksi pertama adalah salatnya. Ya, salatnya. Bukan atau nggak mesti kalau saya udah nangis kok pas salat, nggak. Nangis dalam salat itu bisa dibuat. Ya, bisa homemade, bisa buatan rumah, bisa. Ya, ada orang house atau production house terhadap nangis dalam sholat, bisa aja. Bermelatih diri untuk nangis dalam sholat, apalagi kalau jadi imam supaya pada ikutan nangis. Enggak, bukan itu. Sufyan Ats-Tsauri sampai pernah bilang, at-tabaki ashratun atau asyarah. Tabaki, kan ada hadis yang dipersisikan oleh ulama tentang kesahihannya masalah tabaki. Menangislah kalian ketika membaca Al-Quran. Kalau kalian nggak bisa menangis, maka fatabakau, yaitu tabaka, yaitu pura-pura menangis, artinya menangis-nangiskan diri gitu loh. Tapi itu ketika apa? Ketika baca Quran sendiri. Ya. Kalau di depan orang-orang, yang afdol adalah menjaga hati. Dan kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, at-tabaki asyarah. Menangis-nangiskan diri saat baca Quran ada 10 model atau 10 poin. Wahidun lillahi ta'ala wa tis'un li ghairihi. Satunya untuk Allah, 9-nya untuk selain Allah. Paham gak maksudnya, ikhwan? Nangis pas baca Quran, nangis di sini maksudnya tabaki, bukan nangis. Jadi ada nangis buka, ada tabaki, ya kawan. Buka itu nangis beneran itu nangis memang betul-betul nggak tahan nangis. Tapi ada namanya tabaki. Tabaki itu menangis-nangiskan diri, berusaha untuk supaya tenggelam gitu dalam makna dalam Al-Quran. Ya, tabaki asyarah. Wahidun lillah wa tis'un li ghairih. 1 untuk Allah dan 9 untuk selain Allah, untuk selain Allah, syirik, riya, sum'ah, ujub dan seterusnya. Dan kemudian kata beliau, faman kana yabki fi sanati marratan wahidah faqad akthar. Barang siapa yang, atau faman kana yatabaka fi sanati marrah wahidah faqad akthara. Barang siapa yang bertabaki atau menangis-nangiskan diri saat baca Quran dalam setahun sekali tok, dia sudah melakukan hal yang banyak. Dan itu untuk Allah. Dalam setahun dia menangis-nangiskan diri kata baca Quran, dan itu murni untuk Allah. Sekali aja setahun itu sudah apa? Udah cukup banyak buat dia. Apa maksud Sufyan Ats-Tsauri? Hal-hal seperti ini, menangis-nangiskan diri dalam membaca Al-Quran, untuk ikhlasnya itu sangat jarang. Ya. Apalagi ketika sholat. Maka ikhwah sekalian, perhatikan sholat kita. Jangan cuma sholat yang penting sholat, sebagaimana banyak orang-orang awam, di antara kita juga orang awam,
yang semangat sholat, tapi hanya yang penting sholat. Makanya dikit-dikit ngeliat timer, kapan qomat sih? Lama. Enggak memanfaatkan kesempatan antara azan dan iqamah untuk sholat qabliyah atau sholat sunnah antara azan dan iqamah, atau untuk berdoa minta kepada Allah, atau bagi yang punya hafal murajaah, atau bagi yang megang mushaf membaca mushaf dengan pelan. Enggak memanfaatkan kesempatan untuk itu, melainkan cuman diem bengong mikirin apa enggak jelas. Kemudian lihat timer lama banget, enggak enak nih mesti sini kelamaan. Habis itu qomat. Ya. Qomat pun enggak mau lama-lama sholatnya, pengen cepet-cepet. Ya. Imam baca Alif Lam Mim langsung ijma' pada batuk semua. Gimana? Berarti enggak tahan dengan sholat. Bagaimana dengan Nabi SAW ketika tiba waktu sholat, ya, maka kata Nabi SAW, ya Bilal, arihna bis salah. Artinya, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya, kumandangkan azan, kita mau istirahat, yaitu dengan sholat dari kesibukan duniawi, kesibukan hari-hari. Jadi sholat itu sebagai apa? Momentum istirahat jiwa untuk Rasulullah dan para sahabat dan kita semua insyaallah kaum muslimin. Tapi sebagian dari hamba-hamba Allah yang beriman, sebagiannya mereka kalimatnya bukan arihna bis shalah. Lisanul hal, yaitu keadaan jiwa mereka adalah salat itu apa? Arihna minas shalah. Istirahatkan kami dari salat. Capek salat itu. Sebagian orang capek salatnya. Walaupun imam bacanya Ali Imran. Enggak. Walaupun imam bacanya Qul huwallahu ahad. Bisa capek dia ada salat dan bersyukur ketika salat apa? Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah selesai salatnya. Gini kek jadi imam cepet gitu. Enggak ada alif lam miman kulhu gitu. Nah itu kami alhamdulillah kayak bersyukur kayak mendapatkan harta segudang setelah selesai sholat. Sunnahnya kan kita istighfar gitu loh, karena sholat kita masih kurang. Nggak bisa kita menyempurnakan 100% karena kekurangan kita ini. Jadi ya jemaah sekalian perhatikan masalah sholat. Dan kita akan melanjutkan ke suatu zikir yang masyhur dan mungkin pernah kita bahas juga, tapi Anda ingin ada penyegaran pembahasan tahlil. Tahlil tanpa harus tahlilan. Ya, tahlil tanpa ada nasi berkat setelahnya. Ya, jadi ini tahlil yang syar'i tiap hari, tiap waktu ba'da salah. Setelah salat fardu. Ini tahlil yang syar'i dan insyaallah ganjarannya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayo kita selami makna dari tahlil yang masyru' yang disyaratkan dalam salat. Antum pasti ada yakin antum sudah hafal semua insyaallah. Ya, di antara zikir setelah salam, setelah salat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan mungkin sebagian besar dari kita sudah hafal maknanya juga. Tetapi ikhwan, Al-Quran, hadis, zikir-zikir dan doa-doa yang ada dalam keduanya, walaupun kita telah hafal maknanya dan faham, tetapi penyegaran itu harus selalu ada. Selalu, ya. Karena kandungan makna di dalam doa dan zikir itu kandungan maknanya itu tauhid rata-rata. Dan ketika bicara tauhid tidak ada nafas melainkan ada kaitannya dengan tauhid. Artinya setiap detik dalam keterjadian di alam semesta ini itu selalu ada porsi tauhid tentangnya. Betul nggak kira-kira? Nah, setiap detik keterjadian di semesta ini, langit dan bumi dan segala yang Allah ciptakan,
tidaklah terjadi setitik dan sedetik pun melainkan ada porsi tauhid tentangnya. Betul? Betul pasti. Karena segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Dan wala haula wala quwata illa billah. La haula artinya apa? La tahwila, tidak ada pergeseran. Haul di sini maknanya adalah perubahan. Segala perubahan, pergeseran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan daya upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti segala keterjadian di segala titik, di segala detik itu selalu ada kaitannya dengan tauhid. Makanya tauhid itu adalah satu-satunya ilmu dan amal yang bisa digali dan dilakukan di setiap waktu. Betul nggak? Nggak yakin antum dengan kalimat tadi? Perlu dicontohkan? Perlu nggak? Nggak perlu. Ya udah kita tutup aja kajian ini. Nah di sini antum bisa nggak sholat di setiap saat? Setiap saat sholat di setiap saat. 24 jam. Bisa nggak? Nggak bisa dan nggak ada syariatnya seperti itu. Setiap waktu sholat, nggak pernah ngapa-ngapain, sholat aja pernah. Ya nggak mungkin kan, nggak mungkin. Antum bisa nggak zakat tiap waktu? Nggak bisa, ada ketentuannya. Antum bisa nggak puasa setiap waktu? Nggak buka-buka, sok silakan. Kalau emang udah bosan ya udah silakan aja. Mau mati mungkin ya. Bisa nggak haji every time, setiap waktu haji? Haji di bulan Syawal karena bersyukur pada Allah. Nggak bisa. Umrah setiap waktu? Nggak bisa. Tapi bertauhid di setiap saat? Nah, gitu kan? Dan di setiap tempat bisa nggak? Antum bisa nggak sholat di setiap tempat? Sholat zuhur di WC misalnya? Nggak bisa. Sholat asar di kuburan? Nggak bisa. Nggak boleh gitu ya. Antum puasa Ramadan bukan qadha, puasa Ramadan di bulan Dzulhijjah. Nawaitu shauma Ramadana fi bulana Dzulhijjah. Nggak benar, bid'ah jadinya kan? Kecuali kalau qadha ya. Kemudian antum haji di makam keramat. Nggak bisa, bisa syirik malah. Ayo, antum menunaikan zakat, zakatnya dengan sepotong ayam, nggak bisa, ya nggak bisa. Maka bertauhid bisa di setiap waktu, bisa di setiap tempat. Bisa nggak seseorang bertauhid ketika di dalam kamar mandi? Mungkin nggak? Mungkin di qalbunya dia bertauhid, ya nggak? Bisa. Ketika misalnya pakai shower nih, dingin masya Allah ya. Terus hatinya itu berzikir, hatinya ya Allah ini semua rasa dingin ini dan air yang nikmat ini dari Allah Ta'ala. Tauhid bukan? Tauhid. Oke, antum ketika lagi mimpi bisa nggak zakat? Menunaikan zakat di mimpi antum. Wah selesai zakat fitrah, udah tadi malam udah mimpi zakat, lagi ngezakatin orang-orang miskin. Nggak bisa. Dan kalau terjadi, kalaupun ada ya mimpi seperti itu, nggak sah zakatnya. Tapi bisa nggak ketika antum bermimpi, antum bertauhid di mimpi tersebut? Bisa nggak? Bisa. Antum bermimpi kemudian melihat naga, ya naga dan menyerang antum, naga ular naga itu. Kemudian antum berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan ini. Itu bertauhid bukan? Bertauhid. Ya, Masya Allah. Ya, seperti itu ikhwan. Jadi tauhid ini bisa setiap waktu di setiap tempat. Minimal ketika itu di hati ya minimal. Mari kita mulai pembahasan untuk zikir yang ringkas dan masyhur ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahi ya ikhwan, dulu ketika anda masih kecil dan mungkin antum juga dulu
diajarkan doa seperti ini atau zikir seperti ini, itu ya cuma untuk dilisankan saja. Namun ketika sudah berusia, ya maka ternyata ini zikir ini nih luar biasa, luar biasa. Bahkan tiada setitik pun momentum di kehidupan kita melainkan ada kaitannya dengan makna zikir ini. Masya Allah, betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, dimanapun kita berada nih, ada kaitannya dengan zikir ini. Ya, padahal dulu itu cuma biasa aja. Biasa karena nggak paham, dan juga karena apa, nggak ngerti maknanya, dan cuma di lisan doang. Maka sekarang tugas ana dan juga antum menyelaminya sekarang. Dan ini tauhid, isi tauhid dari awal sampai akhir zikir ini tauhid. Waktu anak kelas 1 SMP, mutawassithah di pesantren, ada mata pelajaran namanya tauhid. Ya. Dan sejujurnya ketika di SD dulu kan kita enggak ngerti namanya tauhid, enggak ngerti. Apa itu tauhid enggak tahu. Mungkin ya tuh enggak dulu waktu SD, Pak. Diajarin enggak tauhid gitu. Enggak, paling yang mentoknya akidah akhlak kan ada. Akidah akhlak tuh ada tuh pelajarannya. Akidah akhlak. Iya, ada unsur tauhid di dalamnya. Tapi enggak diperkenalkan lebih spesifik detail tentang syirik dan seterusnya, enggak begitu dikenalkan. Kemudian di semester pertama, waktu pesantren semester pertama kelas 1, tauhid dinilai di rapot, kan ada rapot dulu kan, tauhid berapa, tafsir berapa. Jadi kelas 1 SMP itu udah banyak pelajaran di pesantren dulu. Tauhid Anda dapat 55. Piro kuwi? 55. Berapa itu? 55. Itu kayaknya udah diberikan rukhsah itu. Jangan-jangan Anda 40 sekian, cuman ustadznya mungkin udah kesian dimerahin, mendingan udah 55 aja. Karena 55 itu udah paling standar tuh. 54 merah sudah. Nah, kemudian ayah anak ngelihat rapot anak, yang lain pada lumayan lah, dibilang bagus, iya, dibilang enggak ya. Maka kemudian ini kenapa tauhid ini 55? Marah dia, bapak anak marah. Ya bapak anak marah. Enggak benar nih, kok 55 harus bisa ini tauhid, harus benar. Enggak. Pikirannya anak di situ adalah yang penting kan enggak merah, gitu kan ya. Masih syukur 55 daripada dimerahin. Itu mindset ketika kita nggak ngerti, ikhwan. Tapi ketika udah apalagi udah lulus sekolah, udah lulus kuliah, dan melihat bagaimana kehidupan secara hakiki dan tujuannya, masya Allah, tauhid itu harusnya kita 100 nilainya. Paling penting ini, ya. Karena kaitannya itu dari awal sampai tutup usia tauhid ini. Dari awal sampai tutup usia. La ilaha illallah. Ya, kita mulai di sini, ikhwan. La ilaha illallah. Syekh Utsaimin mengatakan makna la ilaha illallah. Beliau sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian kata beliau, wa uluhiyatuhu far'un 'an rububiyyatihi. Uluhiyahnya Allah adalah cabang dari rububiyahnya Allah. Uluhiyahnya Allah adalah cabang dari rububiyahnya Allah. Artinya, keberhakan Allah sebagai yang disembah itu adalah cabang dari hak-hak Allah Ta'ala, dari segi Dia adalah pencipta, pengatur, pemilik semesta. Maksud lainnya adalah, bahasa lainnya adalah, kenapa Allah disembah? Kenapa hanya Allah saja yang berhak disembah? Kenapa? Karena Dialah pemilik, pencipta, pengatur segala alam semesta. Itu karena itu. Ya. Dan tidak ada yang tersifati dengan penciptaan, kepemilikan mutlak dan juga pengaturan secara seluruhnya kecuali Allah Ta'ala saja. Karena itulah Dia yang berhak disembah.
Kalau kita ditanyakan siapa yang selama ini dari kecil sampai kita seusia ini memberikan kita rezeki, siapa? Allah Ta'ala. Antum nggak bisa mengatakan bapak saya. Nah, terus kalau bapak sampean meninggal rezeki habis gitu? Enggak, Allah Ta'ala yang menjamin. Lalu yang kita sembah siapa? Allah Ta'ala, karena itu merupakan haknya Allah Ta'ala. Jadi betul kata beliau, uluhiyahnya Allah, penyembahan terhadap Allah itu adalah cabang dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak rububiyahnya, karena dialah pencipta kita. Kemudian kita beliau, li'anna man ta'allaha lillahi faqad aqarra birrububiyah, karena barang siapa yang menyembah Allah maka dia telah mengikrarkan rububiyahnya Allah. Dia telah meyakini bahwa Allah Ta'ala penciptanya, pemiliknya, pengaturnya. Ya, siapa yang beribadah menyembah hanya kepada Allah, berarti dia sudah terpatenkan di kalbunya rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dia sembah adalah selain Allah, atau dia menyembah Allah juga sekaligus menyembah selain Allah, maka berarti ada keterkikisan terhadap tauhid rububiyahnya dia. Ya. Seperti yang menyembah Nyi Roro Kidul, yang menyembah dukun, Nyi Blorong wa akhwatuha, ya. Dan akhwat-akhwatnya Nyi Blorong, Nyi Roro, terserah. Nyi siapa, Nyi Nyirke, Nyi siapa, terserahlah. Buat masyita, buat nyi lainnya. Ya. Buatlah mereka nama-nama khurafat tersebut, asma samaitumuha antum. Ya, buat mereka. Ya, nama-nama yang tidak ada hakikat sebenarnya kecuali syaitan. Maka siapa yang mempersembahkan ibadah, salatnya, nazarnya, ibadahnya, sedekahnya demi selain Allah Ta'ala, maka dia telah mengkhianati hak rububiyah Allah Ta'ala juga. Artinya dia kurang percaya gitu loh sama Allah Ta'ala. Kurang percaya sama Allah Ta'ala. Walaupun ngomongnya percaya sama Allah, percaya saya sama Allah, tapi kenyataannya dia tingkah lakunya apa? Syirik. Seseorang yang beramal karena ingin dapat pujian manusia, beramal karena pengen di like, dan kemudian mencak-mencak kalau di dislike, dan kemudian mengemis subscribe, kemudian memerintahkan untuk komen, jangan lupa subscribe ya, mari komen di bawah ini bro, gitu kan. Ya, beramal demi itu misalnya, itu kan berarti kurang percaya dengan Allah Ta'ala yang akan mengganjari amalan dia gitu loh. Dia seperti, ia percaya sama Allah tapi kepercayaan berkurang karena terkikis oleh apa? Keinginan dari manusia, dari selain Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Antum jenggotan tuh karena apa? Tren? Anak metal? Atau supaya ada wibawanya di depan orang? Atau memang murni mengikuti sunnah? Kalau karena tren, ketika tren tersebut hilang, udah selesai, antum gak jenggotan lagi. Maka jenggotan antum tuh ibarat apa? Ibarat odadingnya emang oleh. Ya, pas laris ada, pas nggak laris ya sepi, udah nggak ada. Mana sekarang odadingers? Nggak ada odadingers lagi, udah nggak ada odadingers. Mang olehnya ada, odadingnya udah nggak, udah odading udah nggak laris lagi sekarang. Atau es kepal Milo, nah itu udah nggak laris sekarang karena tren dunia semata, cari dunia semata. Ya kalau misalnya tren ini duniawi, dagangan, itu nggak masalah lah, itu silahkan, halal saja. Tapi ini amal ibadah. Ibadah itu bukan masalah tren. Ibadah itu adalah tugas seumur hidup. Iya. Dalillahi ta'ala. Atau karena apa tadi? Selain tren, karena apa tadi ya? Wibawa, jenggotan karena saya cuma pengen wibawa doang. Atau karena anak metal, ya kan? Saya anak metal, pakai jenggotan
badannya gede, tadi ceking, kemudian mulai pakai fitness dan seterusnya, rambut panjang, ya, masya Allah. Ini adalah takabur, bukan Rasulullah rambut panjang, alasan aja Rasulullah rambut panjang. Ente rambut panjang karena tasyabuh bil kufar, bukan karena karena ingin seperti Rasulullah, bukan, ingin kayak orang-orang kafir. Badannya begini, terus ada tato misalnya, ya, gitu. Bukan karena Allah jenggotannya. Antum lihat anak-anak metal banyak yang jenggotan, banyak. Pemain bola aja mulai banyak yang jenggotan. Karena apa? Supaya disegani lawan. Enggak? Iya. Enggak usah disebut nama-namanya, ya. Banyak tuh jenggotan kan. Iya, brewokan itu. Apalagi back supaya striker ya. Mau ngegocek ngeliat jenggotnya malu duluan melimpir. Kan gitu. Menang jenggot dia bro, gitu kan? Iya. Nah, kan gitu, untuk wibawa semata, supaya disegani orang. Bukan buat cuman itu doang. Atau untuk wibawa supaya kalau misalnya ada polisi mau nilang, polisi nggak jadi nilang. Bisa aja kayak gitu. Soalnya aja naik mobil atau naik motor, ya, buka masker. Ya ada apa pak? Kan selamat siang pak, gitu kan? Iya ada apa? Langsung kelihatan jenggotnya berkilau itu. Oh iya silakan pak. Wah, habis itu nih berkah jenggot katanya. Cuman buat itu jenggotan. Allahul musta'an. Yaitu kita memelihara jenggot karena perintah Nabi SAW. Wa'ful liha. Yaitu biarkanlah jenggot. Dah selesai. Dah sesimpel itu. Kalau misalnya barometer kita karena ittiba' kepada Nabi SAW sembari mengharapkan ridha Allah Ta'ala, ini tauhid, berjenggot saja orang bisa bertauhid. Dan ketika itu karena tauhid, karena ingin mengharap ridha Allah Ta'ala, tidak akan terkikis atau tidak akan hilang, akan terus istiqomah insyaallah. Makanya di antara poin atau tips untuk istiqomah, iyyaka na'budu, ya, hanya kepada engkau lah kami menyembah beribadah, misalnya dengan jenggot ini, ya enggak? Ya dengan itulah. Dah, mau apapun bentuk jenggotnya, mau apapun komentar orang-orang. Waduh, saya nggak bisa jenggotan karena kalau saya jenggotan nanti kayak tusuk sate kambing, ya, misalnya. Walaupun antum terserah mau jenggot antum kayak tusuk sate kambing atau kayak gigi kambing, terserah. Pokoknya kalau udah seperti itu kan oleh Allah, wa'ful liha, peliharalah jenggot, gitu ya. Udah selesai. Komentar manusia biarin. Mereka berkomentar karena mereka nggak punya, itu aja. Kan gitu kan, gampang kan? Iya, gampang aja kayak gitu. Ya, jenggotan berantakan banget jenggotnya tuh, udah cukur. Yang nggak punya ngiri, kan gituin aja. Iya, kasih Firdaus buat dia habis itu kan. Iya, kasih Firdaus. Nah, sampai nama obat jenggot aja Firdaus ikhwan, karena ada husnudzan dengan jenggotan ke surga insyaallah, gitu kan ya. Taib. Kemudian masih di perkataan Syekh Utsaimin, innal ma'buda la budda an yakuna rabbah. Yang disembah itu harus statusnya sebagai Rabb, harus statusnya sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan tidak ada yang mengalahkannya. Harus begitu statusnya. Kalau statusnya yang disembah itu bukan pencipta, terus ngapain antum menyembah orang yang bukan menciptakan antum? Antum menyembah pihak yang tidak ada jasanya sama antum. Ngapain? Patung misalnya. Ya Allah, patung denger enggak? Kalaupun denger enggak bisa ngejawab, enggak bisa ngabulin. Oke, orang yang tidak bertauhid itu orang yang akalnya berkurang, ikhwan. Makin berkurang. Antum lihat musyrikin dan ahlu syirik dari umat ini, konyol sikap mereka itu. Akal mereka berkurang karena sudah masuk hurufat gitu loh. Wali fulan bisa terbang dulu pas hidupnya, bisa tiba-tiba hilang dan seterusnya. Maka kami bertawasul di kuburannya dan seterusnya. Lihat, ya. Kurang percaya dengan apa? Ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Doalah kepadaku, langsung berallah Ta'ala. Nggak perlu ke kuburan dulu, kan lucu. Masa ke bawah dulu baru ke atas?
Iya. Ke 3 meter dulu ke bawah, baru nanti disampaikan dari bawah tanah ke atas. Enggak, antum langsung aja ud'uuni astajib lakum. Minta sama Allah. Oh, udah gitu. Ya kan ya? Kalaupun dia nitip doa sama orang boleh. Kalau bisa orang yang saleh boleh. Cuman jangan kebiasaan. Jangan kebiasaan. Biasa nitip doa sendiri malas doa. Ustaz doain saya Ustaz ya, kayak gitu. Ada sebagian syekh di antara Syekh Shalih Al-Fauzan misalnya. Di beberapa kesempatan beliau mendoakan kalau ada orang minta doa. Di beberapa kesempatan lainnya beliau menyuruh antum doa sendirilah gitu. Paham gak maksudnya? Misalnya Mas yang ini misalnya Bapak ini, Ustaz doain anak Ustaz supaya anak-anak gini-gini. Baik Pak, insyaallah semoga Allah Ta'ala jadikan anak Bapak ini. Tapi di sisi lain anak udah kenal fulan nih, Bapak ini. Ustaz doain anak Ustaz, anak mau nikah lagi misalnya. Wah, ini bahaya. Wah, ini masa antum ngelangkahi anak kan gitu. Ya misalnya begitu. Kemudian bilang antum doa sendirilah. Enggak usah minta-minta doa sama anak. Fatwanya beda, doanya sikapnya beda. Kenapa? Karena Anda tahu mungkin beliau yang di sini kebiasaan minta doain. Atau Anda tahu nih fulan ini jarang doa sendiri. Enggak pernah kelihatan doa sendiri tapi selalu minta doa. Atau mungkin Anda tahu nih fulan ini belum pantas untuk punya kedua. Atau memang anaknya enggak suka aja denger kayak gitu ya. Baik. Wala budda an yakuna kamilas sifat. Zat yang disembah itu harus sempurna segala sifatnya. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja yang segala sifatnya sempurna. Betul enggak? Di antara sifat Allah ilmunya Allah di antara sifat Allah. Apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu selain Allah? Ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Bedanya begini. Ilmu Allah itu tidak diawali dengan ketidaktahuan, tidak pernah terjadi atau tidak pernah dibarengi dengan kelupaan, dan tidak pernah diakhiri dengan ketidakingatan. Enggak? Paham enggak ya maksudnya? Ilmu Allah itu tidak pernah diawali dari ketidaktahuan. Tidak pernah terjadi lupa, dan tidak akan pernah berakhir ilmu tersebut. Benar enggak? Itu ilmu Allah ya. Ilmu kita gimana? Semua pengetahuan kita pasti berawal dari ketidaktahuan. Ya. Dan ada kemungkinan besar lupa. Enggak? Dan pada akhirnya bisa-bisa kita nggak tahu juga gitu. Banyak nggak ilmu yang antum tadinya tahu sekarang nggak tahu? Bukan banyak, kebanyakan. Sekolah berapa tahun? 12 tahun Pak. Ajib. Kita tuh yang zaman-zaman generasi 90, 80, 70 itu masih alhamdulillah Pak, sekolahnya nggak lama Pak. Kita sekolah 12 tahun. Yang anak sekarang kesian, SD 6 tahun, SMP 9 tahun, SMA 12 tahun. Ya kan, kesian kan Pak ya? Nyambung gak sama antum? Kayaknya orang-orang tua semua nih. Sekarang kan pakai sistemnya kan kelas 9. Anak aja bingung deh. Kalau anak-anak sekarang, kelas berapa kamu nih? Dek, kelas 9. Kelas 9. Perasaan paling maksimal 6 deh. Itu pun SD. Anak juga bingung, ada kelas berapa deh? 12. Kesian banget ini orang nih kelas 12 gitu. 12 tahun kita sekolah, 4 tahun kita kuliah. Kalau enggak ini ya, kalau enggak apa namanya sih? Rosip, kalau bahasa kitanya rosip. Apa sih? Enggak naik kelas apa ya? Iya. 4 tahun atau telat skripsi setahun misalnya, 5 tahun. Coba yang antum masih ingat dengan yang antum lupa lebih banyak mana? Enggak usah dijawab. Tahu kok, anak udah tahu. Ya kan? Lebih banyak yang dilupakan. Itu manusia seperti itu ya kawan. Semua manusia. Mungkin terkecuali Nabi kita alaihissalam ya. Umumnya manusia seperti itu. Bisa berakhir ilmunya.
Taib, afwan. Di antara antum mungkin ada yang dulu pernah bisa main gitar. Ngerti kunci A sampai F kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kayaknya nggak ada G kuncinya. Nggak usah kita ngomongin itu di masjid soalnya. Nah, sekarang udah ngaji, udah rajin ngaji, lupa lagi kunci-kunci tersebut. Megang gitar tuh udah inget neraka aja, masya Allah. Ya, masya Allah, saleh banget ini kan? Iya. Megang gitar udah astagfirullah. Anda berlepas diri dari ini semua, gitu. Habis itu masang dengerin dangdut, ya sama aja. Nah, itu ilmu pengetahuan dulunya, tapi udah nggak tahu lagi, nggak bisa lagi. Itu manusia, Pak, ikhwan, manusia. Di antara sifat Allah ilmu. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala ilmunya sempurna, tidak pernah tidak tahu, maka berarti apa? Dialah yang berhak kita sembah. Kalau misalnya antum nih meyakini nih, Allah Ta'ala tahu bahwasanya antum nanti akan ke neraka atau ke surga. Allah tahu nggak antum nanti bakal ke neraka atau surga? Udah tahu belum Allah Ta'ala? Sudah tahu semua dari kita. Ana mohon kepada Allah Ta'ala Al-Karim Al-Mannan agar menjadikan ana dan juga antum ahlul jannah, dan juga akhwat-akhwat yang menghadiri kajian ini dan seluruh keluarga kita yang saleh ahlul jannah insyaallah, mudah-mudahan. Dan Allah sudah tahu di mana masir kita nanti. Antum ngerasa ngeri nggak? Karena ada dua kemungkinan, imma kita ke surga atau ke neraka, dan Allah sudah tahu itu. Bayangkan sekarang Allah udah tahu antum nanti itu ke surga atau neraka, Allah udah tahu. Bayangkan, kita ini udah beramal dan seterusnya, dan Allah yang menentukan nanti. Allah yang menentukan, bukan Nabi kita alaihissalam, bukan. Beliau adalah Nabi, Rasul, mulia, tetapi Allah Ta'ala memiliki hak yang tidak ada makhluk yang sepadan dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menentukan nanti. Segala syafaat harus dengan izin dan ridha Allah Ta'ala. Hati-hati. Lantas kalau tahu kayak gitu, kita tunduknya sama siapa sekarang? Sama Allah. Kita nyari pahala dari Allah. Kita beragama ini nyari pahala dari Allah, karena Dia mengetahui ujung-ujung kita kemana. Nggak ada manusia. Rasulullah nggak tahu kita ujungnya kemana. Rasulullah hanya berharap dan meminta kepada Allah dan memberi syafaat dengan izin Allah dan ridhonya. Ada penurusan finalnya Allah yang tentukan, ikhwan. Allah yang tentukan. Di antara buktinya, ketika ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW mau datang ke telaganya Nabi SAW, dihijab oleh Allah Ta'ala. Enggak bisa. Kata Nabi SAW, ya Allah, mereka adalah umatku, ya enggak? Husnudzonnya Rasulullah adalah itu umatku, kelihatan dari tanda-tandanya, itu umatku ya Allah. Kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat setelah kepergianmu, ya enggak? Berarti segala keputusan bukan bergantung kepada makhluk manapun, melainkan kepada Allah Ta'ala. Makanya sembahlah Allah semata. Hatta yu'bada bimuqtada hadhihi sifat. Baik. Kemudian setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu, yaitu la ilaha munfaridun illa huwa wahdah. Tidak ada yang berhak disembah secara menyendiri kecuali Dia saja, hanya Dia saja. Ya, la syarikalahu aqlan wa nakla. Tidak ada perserikatan, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Tidak ada tandingan, baik dari segi logika maupun dari segi dalil. Ya, nggak ada tandingan. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian sungguh hanya satu sembahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk. Lahul mulk. Yaitu maknanya adalah annallaha huwa an-nafidhu amrahu fi samawatihi wa fi ardihi. Miliknya lah segala kerajaan. Bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang nafidh, mengoperasikan. Mengoperasikan itu bukan cuma mengadakan, ikhwan. Mengadakan dan menjadikannya terwujudkan dengan faktor dan tingkah laku
dan segala berkaitan dengannya, Allah Ta'ala yang mewujudkan itu semua di langit-langitnya dan di buminya. Dan ajaibnya ikhwan, segala makhluknya itu bertasbih kepada Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah ada sesuatu pun dari makhluknya melainkan bertasbih sambil bertahmid kepada Allah, tetapi kalian tidak faham tasbihnya mereka. Yang mungkin ada riwayatnya dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW melarang membunuh kodok, ya gak? Kenapa? Karena suaranya adalah tasbih. Suara kodok ikhwan, tasbih. Coba sekarang kalau misalnya ini dibilang musim hujan enggak, dibilang musim kering enggak? Musim apa sekarang? Musim pandemi ya. Nah, misalnya antum dengar kodok, ingat hadis tersebut ikhwan. Ini kodok adalah binatang ajaib yang merupakan salah satu serpihan kecil dari kerajaan Allah yang besar. Dan Allah atur suaranya kodok seperti itu, dan beda-beda suaranya, bahkan sebagian kodok suaranya ada yang kayak burung. Ajib. Dan itu semua adalah tasbihnya para kodok, ya, tasbihnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada sendiri di depan kamar di rumah kami, di kediaman kami. Dari berapa tahun itu. Pokoknya kalau udah ada geluduk, awan mendung, tiba-tiba kan di depan kamar itu kan ada semacam 1 kali 4 meter, 1 kali 3 meter, itu isi gundukan tanah warna agak merah. Ya. Dan kalau ketika mau hujan, itu Anda sering mendengar suara gitu. Mirip ya, gitu. Ya. Kayak suara antum minum terus gelogok-gelogok gitu. Ini suara kodok ini. Kemudian Anda berusaha mencari itu kodok dan nggak ketemu. Ini kodok ajaib ini, nggak ketemu. Kemudian pas turun hujan bersuara dia. Kodoknya warnanya agak kemerahan karena tanahnya merah. Masya Allah, itu yang ajibnya tuh Allah ciptakan tuh. Dan di sebelah sananya lagi dekat saung ada juga serpihan tanah berapa meter, merah juga warnanya. Kalau hujan itu kodok di depan rumah tuh namanya apa, beranda ya? Tempat parkiran depan rumah namanya apa tuh? Teras. Nah, teras. Itu selalu ada beberapa kodok tuh. Kodok bukan katak, yang badannya totol itu loh. Dan itu warnanya merah. Maksudnya merah kayak merah bata gitu. Anda selalu memikirkan, ini rumahnya di mana fulan-fulan ini, kok bisa ada beliau-beliau ini di sini. Anda tanya nggak bakal dijawab. Lalu Anda cari-cari nggak ketemu. Akhirnya suatu ketika Anda sering melihat ada lubang gitu. Anda kira ini apa, tikus ya bikin lubang. 2 pekan lalu lagi apain motor gitu di parkiran, Anda melihat ke lubang, Anda melihat 2 mata. Anda deketin, oh ini kodok, ternyata dia ngebikin rumah di situ. Masya Allah. Ya. Masalahnya kenapa kita ngomongin kodok di kajian ya? Enggak, ini berkaitan dengan tauhid. Ya. Lihat di sini, kodok ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kodok ini disetting untuk berzikir kepada Allah di suaranya. Walakin la tafqahuna tasbihum, kalian enggak ngerti bahasa tasbihnya gitu loh. Dan termasuk tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu masuk ke dalam ilmu biologi? Masuk enggak ke dalam ilmu biologi, ikhwan? Masuk. Sekarang biologi terdiri dari dua unsur kata, bios dan logos, ya kan? Bios berarti kan apa? Hayat, kehidupan kan? Kenapa tumbuhan dimasukkan ke biologi? Karena menurut ahli saintis di bidangnya, tumbuhan itu memiliki denyut kehidupan juga. Makanya dalam bahasa Arabnya disebut nabat.
Nabat itu tumbuh karena hidup dia. Tumbuhan ya, bahasa kita tumbuhan. Nabat. Ya. Saintis aja mereka ada denyutnya. Ya mungkin saja wallahu alam, mungkin saja itu zikirnya dengan caranya, mungkin saja wallahu alam. Lah sekarang tumbuhan yang kita ini kan banyak banget ini. Ini masya Allah kalau lewat sini tuh, aduh lewat sini tuh anda selalu hati anda tuh apa ya, kayak ada kemendungan, dan mendung bukan karena sedih ya, mendung karena melihat alamnya lah, masya Allah ya. Kalau subuh ya, kalau udah siangan sebel anda lihatnya, udah mulai bermunculan orang-orang gitu. Itu rumput yang kita injak ikhwan, ada kehidupan di situ, dan itu bagian dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada denyut-denyut. Antum cabut tuh akar, satu akar dengan satu tumbuhan. Itu ada satu kehidupan di situ. Dan apa yang antum lihat zahir itu enggak menyeluruh segala yang ada padanya dari komposisi. Kalau misalnya pakai mikroskop, antum mungkin akan melihat bakteri dan makhluk-makhluk yang luar biasa. Banyak. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala, lahul mulk. Sekarang perhatikan, karena dialah maliknya, rajanya, menciptakan semua ini, dialah yang membagikan segala jatah rizkinya. Ajib. Cari di YouTube ya kawan, air comberan di mikroskop. Ya, air comberan atau air sungai di mikroskop. Cari setitik air comberan di mikroskop. Pluk. Ada jutaan bakteri dan kehidupan di dalam setetes air comberan. Ya, pas itu ada yang neliti orang Indonesia, di orang-orang kita juga. Dan ternyata dari jutaan itu banyak tuh. Banyak yang ganas, ada yang jinak dan seterusnya. Ada yang saling memakan, ada yang ini seperti kehidupan hewan gitu loh. Dan itu Allah yang membagikan jatah rizkinya masing-masing. Siapa yang mengatur? Allah. Ketika kita tahu seperti itu, makhluk yang sekecil itu dibagikan jatahnya oleh Allah Ta'ala. Maka kenapa enggak ahli tauhid? Ya. Kenapa enggak tukang dimsum? Ada tukang dimsum di sini? Nah, ada enggak? Biasanya ada di situ dimsum. Lagi libur. Orangnya ada enggak tapi orangnya? Pas disebut enggak ada, ya. Pas dilupakan ada, gitu kan. Dan karyawan atau pedagang lainnya, rizki ada pada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kata para ulama, li'annahu laisa kullu malikin nafidhun amrahu fima yamlik. Tidak semua pemilik bisa mengoperasikan apa yang dia miliki. Betul enggak? Cuman Allah saja yang bisa. Tidak semua pemilik bisa mengoperasikan yang dia miliki. Ya. Antum beli HP baru harga 50 juta. Bingung, biasa pakai Nokia yang layarnya hijau ya. Terus pakai, bingung. Ini gimana ya Pak ya? Cara hidupinya gitu kan. Perlu orang kadang-kadang. Atau kita beli peralatan lain, atau beli misalnya baju, kan ada kemasannya tuh. Aduh, ini bukanya gimana ya? Buka kemasan aja nggak bisa, padahal milik dia. Manusia kayak gitu, manusia punya SIM C, punya SIM A, tapi nggak bisa naik mobil. Itu kok bisa ya? Bisa aja. Punya SIM C, tapi belum bisa naik motor. Dapat hadiah door prize motor, tapi belum bisa naik motor. Padahal milik dia. Punya anak, tapi nggak bisa mendidik. Ayo sok ya. Padahal milik dia tuh anak. Ya kan? Itu manusia itu. Ya, padahal dia pengen anaknya soleh, tapi nggak bisa mendidik kan? Allah Ta'ala kalau menginginkan sesuatu mudah, kun fayakun. Masya Allah. Al-Malik, Allah Ta'ala. Kemudian walahul mulku walahul hamd.
dan miliknya lah segala keterpujian, segala pujian. Alhamdul mutlaq at-tam. Segala pujian mutlak yang sempurna milik Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita muji orang, ada beberapa posibilitas negatif dan juga positif. Tapi kalau kita memuji Allah, nggak ada negatif-negatifnya. Anak kalau misalnya muji antum, misalnya, Pak, antum ganteng, masya Allah. Ya, beliau bilang apa? Kadzabta. Gitu. Kau telah berdusta ya Ustadz, ya kan? Ya, mungkin beliau nggak terima, anu nggak merasa ganteng. Ya. Ada anak tanya di antara antum, ya ikhwan, ada yang tahu nggak apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Ada yang tahu nggak apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Anda Ustaz, sok apa artinya? Tiada yang berhak disembah selain Allah. Masya Allah, pinter antum. Anak puji dia. Salah nggak pujiannya? Salah. Karena apa? Karena dia jahil, nggak berhak menyandang pujian tersebut. Taib, iya deh. Ada orang pinter ya, masya Allah, satir, masya Allah. Bisa menjawab semua pertanyaan Ustaz. Sebutkan ayat di surat Ar-Rum halaman kedua pojok atas. Dan sebelah kanan. Dijawab. Ini Ustaz. Masya Allah, pinter antum. Bisa ngejawab semuanya. Oke, sekarang sebutkan jumlah orang yang pengen nikah lagi di kajian ini. Ya, berapa? Enggak tahu. Kepintaran antum berarti kepintaran yang terikat, bukan mutlak untuk segala hal. Pengetahuan antum terbatas. Maka ketika mengetahui bahwasanya kelebihan yang diberikan pada manusia itu terbatas, nggak boleh kita memuji melebihi kadarnya. Bahkan kalau memuji melebihi kadarnya, kata Nabi SAW apa? Lempar mukanya dengan debu. Itu untuk dalam konteks apa? Dalam konteks pertama, ketika pujiannya berlebihan, melampaui batas. Atau pujian ada maunya, itu baru. Adapun kalau muji memang tulus muji, jangan antum gituin. Ya, Masya Allah, antum hari ini cerah banget mukanya, dilempar sama dia pakai debu, enggak lah. Ya janganlah. Mungkin dia memang tulus, kecuali kalau dia apa? Berlebihan. Ya, Masya Allah, wajah antum itu apa? Termuncratkan darinya cahaya yang luar biasa. Ada terpancarkan, termuncratkan kayaknya gak enak banget. Pancarkan darinya cahaya yang luar biasa, menenteramkan jiwa, menghidupkan hati, menumbuhkan motivasi. Masya Allah, tiada wajah yang seindah wajah antum. Wajah antum seperti cahaya di atas petromak misalnya. Ya, sepertinya berlebihan. Lempar debu, mungkin beserta batu-batunya sekalian. Lempar debu, antum maunya apa ngomong kayak gitu? Berlebihan banget, antum ngejek ini, bukan apa? Bukan muji. Standar aja muji, Masya Allah, tabarakallah wajah antum. Ngelihat bayi yang cakep, mungil, putih, cantik, Masya Allah, tabarakallah, ini cantik banget bu. Ya Masya Allah. Siapa ini bapaknya? Boleh dong gitu kan. Ya, Masya Allah. Ya itu seperti itu, nggak usah berlebihan. Adapun untuk Allah Ta'ala, segala keterpujian mutlak untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita bilang Allah Ta'ala maha terpuji, maha kaya, tiada kekayaan melainkan kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu segala keterpujian milik Allah. Lahul hamd li'anna al-kauna kullahu yahmaduh. Karena semesta ini seluruhnya memuji Allah. Semesta ini seluruhnya memuji Allah. Sebagaimana tadi ayat yang Anda sebutkan di surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Begitu. Segala semesta ini memuji Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang kafir dari kalangan jin dan manusia, atau orang-orang fasik dari kalangan jin dan manusia.
yaitulah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid, alhamdu huwa al-ikhbaru bimahasinil mahmudi ala wajhil mahabbatilah. Memuji itu adalah, memuji yang secara hakiki adalah mengabarkan tentang kebaikan pihak yang dipuji dengan atau berdasarkan kecintaan terhadapnya. Mengabarkan kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji dengan dasar kecintaan terhadapnya. Muji itu ada yang basa-basi, ya, dan muji itu ada yang memang benar-benar memang mencintainya ada. Ya, muji itu ada yang basa-basi kayak misalnya datang ke rumah teman, ya, kemudian gosok-gosok paha. Ana tahu antum tuh kan masya Allah, ya baik antum. Nah, gosok-gosok paha ini udah tahu nih. Ditanya sama temannya, udah berapa, ngomong aja berapa. Mau ngutang berapa, ngomong. Nah, kan nggak usah muji-muji gitu. Antum muji karena basa-basi, ya, gitu. Ada muji karena memang cinta, sayang, ya, sama istrinya. Masya Allah, sayur kamu itu luar biasa, nyaman di lidah, tentram di hati, agak gimana di lambung gitu kan. Masya Allah, ya, muji karena cinta. Masya Allah, sekiranya ada yang sebening sayurmu, aku tetap memilihmu, misalnya. Masya Allah, sampai istrinya melayang gitu tinggi kepentok dia langit, ya. Masya Allah. Itu kalau memuji karena cinta beda rasanya dengan muji basa-basi, ya kan? Muji basa-basi itu berarti ada maunya. Jadi muji karena ada maunya. Tapi kalau muji Allah Ta'ala karena cinta, ada maunya gak biasa kita? Boleh gak? Boleh, karena berharap pada Allah Ta'ala itu ibadah, roja, ya. Adapun berharap kepada makhluk relatif. Apa maksudnya dari berharap tersebut, ya? Tapi berharap pada Allah itu adalah ibadah. Kalau kita memuji Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan rezeki dari Allah, ibadah, dan pasti Allah kasih. Insya Allah, ya, pasti Allah kasih. Jadi memuji adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji berdasarkan apa? Kecintaan terhadapnya. Maka tumbuhkan cinta ketika antum memuji Allah Ta'ala. Bagusnya antum memuji Allah sambil melihat ayat kauniyah, kesemestaan. Masya Allah, ngeliat pohon, lihat ini, antum bilang subhan rabbil a'la, subhan rabbil azim. Antum lihat embun-embun itu Masya Allah ciptaan Allah Ta'ala, ya. Dan seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Taib, ana pikir sampai situ aja kita menyelamnya karena udah dingin juga ini, Masya Allah. Masih ini kok lebih dingin dari biasanya, ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai TNI atau Polri. Ada aturan dilarang pelihara jenggot. Waduh, ini menjawab juga gimana nih, ya? Bismillah. Alhamdulillah qadarullah, Allah kirim pandemi yang akhirnya diwajibkan memakai masker. Dengan pakai masker saya jadi bisa pelihara jenggot. Oh gitu. Alhamdulillah. Iya benar juga sih. Ya, rumah anak kan dekat Mabes TNI, ya. Jadi banyak yang pakai masker juga. Tapi anak nggak sempat bukain satu-satu. Ya, ada siapa ya? Oke, alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah dengan pelihara jenggot ini saya melanggar aturan TNI Polri? Melanggar aturan TNI? Iya, melanggar. Dan terhitung dosa? Enggak dosa. Malah dapat pahala insyaallah. Kalau pandemi berakhir, mau tidak mau saya harus potong habis jenggot ini itu, bagaimana? Jadi tentu saja kita membutuhkan, bukan kita, negara ini sangat membutuhkan aparat
TNI Polri dengan segala bidangnya, ya. Nggak mungkin kita katakan semua nggak boleh jadi TNI atau Polri sampai terjadi hukum jenggot di dalamnya, ya nggak gitu juga. Tapi bagi yang sudah mengenal ilmu dan sunnah dan sudah kadung di dalamnya, ya, apalagi kalau mau keluar pun tentu harus menebus bayaran atau menunggu waktu yang sangat panjang. Maka Anda pernah mendengar fatwa dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili waktu kita, yaitu para asatidzah daurah di Solo, pesantren Imam Bukhari. Masalah yang serupa, ya. Masalah yang serupa. Maka wallahu alam, semoga Allah berikan taufik atas jawaban ini. Dia tidak apa-apa, dia tetap di sana karena dia tetap dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya punya posisi yang bagus di TNI atau Polri, tetap di situ, ya. Adapun aturannya, kalau memang tidak bisa dilanggar aturan yang seperti ini, yaitu harus bersih dari jenggot, maka nggak mau ya khalas. Bukan berarti masalah taat pada peraturan selain peraturan Allah, bukan, tapi keterpaksaan. Ya, semoga keterpaksaan ini Allah Ta'ala maafkan. Tapi kalbunya lebih pro dengan berjenggot sebenarnya. Beda dengan yang udah cukurlah, tapi kalbunya biasa aja. Nah, ini dosa dia. Berarti menyetujui ini. Ya. Ammar bin Yasir kan dipaksa mengucapkan kalimat kufur kan? Mana yang lebih besar dosanya? Mengucapkan kalimat kufur atau memangkas jenggot? Hah? Ya, mengucapkan kalimat kufur. Tapi karena Ammar bin Yasir terpaksa, maka ini juga terpaksa. Dan gak mungkin untuk keluar dari TNI atau Polri. Kalaupun mau keluar itu masih panjang urusannya. Maka khalas, keterpaksaan ini mungkin semoga Allah Ta'ala maafkan. Apalagi masalah jenggot ini menurut sebagian ulama, Anda sebenarnya berat mengatakan ini, menurut sebagian ulama bukan dosa besar. Tapi jangan diremehkan. Anda mengucapkan ini berat ya, takutnya diremehkan, bukan dosa besar. Kalau meremehkan ini bisa dosa besar karena dosa meremehkannya. Ya begitu. Begitu. Ya, jadi wallahu alam, kalau memang dia apalagi punya posisi yang bagus di situ, dan mungkin dengan posisi bagus di itu dia bisa memberikan kebaikan di dalamnya, maka tetaplah di sana walaupun peraturannya seperti itu. Dan sejujurnya kita juga punya beberapa ikhwan di beberapa masjid, terutama Masjid Cilangkap, Masjid Hijau, ya. Sebagian dari panitianya juga teman-teman TNI, ya. Dan jenggotnya di ini enggak apa yang habis dikerok tuh apa gimana, yang tumbuh-tumbuh tebel itu. Anak pertama, ini antum ngaji jadi panitia kayak gini. Anak WhatsApp kemudian, antum gimana? Anak TNI Ustaz, nggak bisa kayak gini. Oh gitu. Suatu ketika kemudian beliau memberikan kabar gembira, alhamdulillah Ustaz, anak sekarang bisa jenggotan. Bukan karena keluar, tapi karena ada divisi khusus, mungkin intelijennya kalau nggak salah, yang membolehkan ada di dalam PNI atau Polri. Alhamdulillah kalau gitu ya, alhamdulillah. Jadi ganteng dia habis itu. Masya Allah. Dan Anda berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberi hidayah kepada penguasa kita dan juga kepada teman-teman TNI Polri yang muslim dan muslimah. Semoga nanti peraturan jenggot ini dicabut supaya diperbolehkan, atau bahkan kalau bisa disunnahkan sekalian. Ini jenggotan semua. Beneran kalau TNI beliau kan, aduh aneh yakin itu dibolehkan, bahkan dianjurkan semua jenggotan. Enggak apa anjurkan pakai Firdaus atau pakai kemiri bakar. Ya kan? Iya. Masya Allah, jenggotan ya. Kemudian cingkrangan. Masya Allah. Kalau bisa kayak gitu ya. Kalau masih ke masjid pakai celana apa namanya? Nisfu syak, setengah betis sampai kelihatan tuh, betis yang kayak singkong itu tuh kelihatan. Wah, itu sangar itu. Beneran. Orang-orang kafir takut itu. Beneran takut banget itu. Kalau bisa seperti itu alhamdulillah. Kalau belum, ya semoga Allah beri hidayah suatu saat insyaallah. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik pada Bapak yang bertanya.
Bismillah, apakah termasuk dosa jika mencabut rumput di halaman rumah karena untuk merapikan? Karena rumput termasuk makhluk Allah. Ya repot kalau antum nanya kayak gini. Masa antum pengen dapat ilalang sampai tinggi ilalang gitu? Ntar orang ngira ini kayak rumah yang dijual nih kayak ini. Ya dicabut Pak, ini bukan masalah. Ya kalau emang udah berhak dicabut. Jadi gini loh, kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian yang di bumi ini semua kalian. Kalian silahkan bertasarruf dan melakukan hal-hal yang sesuai maslahat kalian tanpa kezaliman. Mencabut rumput bukan zalim. Apalagi kalau itu emang masalah merapikan. Kalau antum gak tegaan, ya sok silahkan. Cuma nanti kalau ada orang yang nanya berapa harga rumah ini, ya jangan tersinggung. Iya, entar ada lumut ya di kolamnya, kolam bak mandi ada lumut. Jangan makhluk Allah. Ada tikus tenggelam di situ, jangan makhluk Allah. Bukan gitu, Pak, caranya. Kalau emang itu bermaslahat, daripada bermadarat jadi sarang ular, cabut-cabutin atau ratain, itu nggak masalah. Jangan pikirin, ya Masya Allah ini pertanyaan, ya Masya Allah ini pertanyaan. Alasannya karena rumput termasuk makhluk Allah. Sekalian nggak usah makan Pak, ya nggak usah makan, ya mau makan kambing nggak tega, makan ayam nggak tega, makan bayam juga nggak tega. Akhirnya isinya itu hidupnya makan angin, ya. Masya Allah. Ini mohon maaf nih yang Anda jadikan gojekan ya pertanyaannya karena Masya Allah ini lucu yang gimana gitu. Anda baru sekali seumur hidup ada pertanyaan seperti ini. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini boleh nggak Anda tahu siapa yang bertanya nih? Hah? Boleh nggak? Ada penasaran ini orang seperti apa ya? Mungkin malu dia dibully Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Boleh tidak sholat mayit di kuburan yang baru dikubur karena tidak sempat menyolatkan mayit karena dalam perjalanan menuju Jawa atau Solo. Si mayit meninggal di Solo, kami di Jakarta berjalan ke Solo. Oke, boleh. Karena ini ada dalilnya diperbolehkan dan ulama berselisih pendapat seberapa lama bolehnya kalau orang yang ketinggalan ya untuk bersolatkan di masjid atau di tempat sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan 40 hari, ada yang bilang sebulan. Ada kuliah sekitar itulah. Apalagi ini baru sampai hari itu juga atau besoknya, fadhal dia sholat di kuburan mayit tersebut, ya di kuburan mayit tersebut. Dan hanya satu-satunya sholat yang diperbolehkan di kuburan, sholat mayit, sholat jenazah yang bagi orang yang tidak sempat menyolatkannya pada waktunya sebelum dikubur, itu boleh. Dan itu pun diperbolehkan sholat jenazah tersebut karena apa? Karena tidak ada ruku', tidak ada sujudnya. Iya kan? Ada nggak sholat jenazah ruku' dan sujud? Nggak ada. Allah Akbar sampai 4 kali salam. Ya, dengan khilafiyah apakah salam sekali atau 2 kali, khilafiyah antara ulama. Itu boleh. Ya asal jangan ditambah sholat sunnah qabriyah. Sholat sunnah kuburan. Ya itu bid'ah dan wasilah menuju kesyirikan, bahaya, nggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari nisfu Sya'ban ada sebagian jemaah yang berkumpul membaca Yasin 3 kali dengan sambil meletakkan botol-botol minuman air putih di tengah-tengah dengan maksud mengambil berkah dari bacaan Yasin itu. Untuk niat-niat masing-masing, apakah kita boleh bermakmum kepada seorang imam yang melakukan amalan tadi? Ya boleh, bermakmum tetap sah. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhajnya, sahnya bermakmum kepada orang muslim baik dia fasik maupun ahli bid'ah boleh, selama kefasikan atau kebid'ahannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Dan amalan seperti ini, membaca atau ngumpul di nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali untuk botol-botol, ini nggak ada tuntunannya khusus seperti ini, dan ini kebid'ahan yang diingkari. Tetapi orang ini kan nggak keluar dari Islam, dia tetap muslim, dia tetap saudara-saudara kita, dan mereka punya hak juga. Dan mereka kalau jadi imam, sah keimamannya, sah sholatnya, dan nggak masalah begitu. Tapi kalau ada imam Ahlus Sunnah, atau lebih afdal imam Ahlus Sunnah gitu. Cuman kalau misalnya di masjid tersebut lebih dekat kepada antum,
lebih dekat ke rumah antum, dan antum bisa juga menyelipkan sedikit-sedikit dakwah, atau supaya mereka melihat familiar terhadap pakaian antum, biar maka itu afdal. Maka Anda sarankan ikhwan, kalau nih beberapa ikhwan di masjid yang memang qadarullah bukan sunnah, masih banyak bid'ahnya, antum ada sekitar 3 orang ikhwan sunnah atau 4 orang, sholat di situ. Nggak apa-apa, awal-awal mungkin mereka memicingkan mata. Itu siapa, celananya kayak gitu, jenggotnya kayak gitu, dan seterusnya. Ya jangan-jangan rumputnya nggak dicabut gara-gara nggak misalnya gitu ya. Udah biarin aja, awal-awal mereka kayak gitu. Kalau udah biasa melihat, antum kemudian ngasih mereka pakaian, ngasih mereka songkok, sarung, baju koko, ya ngasih mereka banyak hal yang masya Allah gitu. Insya Allah lama-kelamaan mereka akan, udah biasa. Ya antum senyum kepada mereka, kemudian jangan ngasih buku dulu, ya. Apalagi buku bid'ah sama sekarang, jangan ya. Enggak, antum kasih materi yang mereka biasa ibadah dengannya. Ya. Maka mereka akan melihat, ada kesamaan nih, kita mau ya. Gitu. Itu bagian dari dakwah, ikhwan. Itu dakwah yang kadang-kadang ustadz nggak bisa. Kadang-kadang ustadz nggak bisa. Jadi antum di segmen ini tuh bisa insya Allah. Apalagi kalau pakaian antum mirip dengan pakaian mereka, tapi selama tidak melanggar syariat. Ya, jangan kalau mereka pakai pakaian you can see antum pakai juga, jangan ya, tapi pakai pakaian yang serupa dengan mereka, seperti misalnya pakai baju koko yang serupa dengan mereka. Kalau mereka masih antipati dengan jubah, jangan dulu pakai jubah. Atau cuma pakai punya jubah, potong aja tuh jubah misalnya. Masa jubah dipotong jadi gimana? Nah seperti itu, Anda sarankan seperti itu ikhwan. Itu bagian dari dakwah. Kalau misalnya masjid tersebut selalu asing akan kehadiran antum, sampai kapan? Mereka nggak bakal jinak hatinya. Buat mereka luluh hatinya dengan dakwah antum, dakwah dengan sikap, akhlak, pemberian hadiah. Karena kan hadiah itu kan membuka suatu negeri yang disebut hati. Jadi antum membuka gerbang yang besar itu insyaallah. Ya semoga Allah memberikan taufik pada seluruh penanya dan juga anda dan juga antum semua. Jazakumullah khairal jaza. Semoga bulan Ramadan kita menjadi bulan yang berkah untuk kita masing-masing dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.